Selamat siang Pak Iman, saya Maria Graciela dengan NIM belakang 051. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas metodologi penelitian reverse pitching dari artikel yang saya ambil. Untuk artikel yang saya ambil ini diteliti oleh Sunita Devi dengan kategori jurnal dari akuntansi manajerial dengan tanggal terbit pada bulan Juni 2017. Untuk judul artikel yang saya ambil ialah pengaruh pengungkapan Enterprise Risk Management atau ERM dan pengungkapan intelektual kapital terhadap nilai perusahaan. Dengan basic research question-nya, apakah pengungkapan ERM dan intelektual kapital ini dapat mempengaruhi nilai perusahaan? Kemudian untuk key papers-nya sendiri, dari artikel yang saya ambil banyak mengutip dari beberapa jurnal. Ada dua di antaranya yang saya ambil yang ditulis oleh Baxter, Bedard, Hoytes yang diterbitkan pada tahun 2013 dengan judul Enterprise Risk Management, Program Quality, Determinants, Value Relevance, and the Financial Crisis. Dan yang kedua ada Bontis pada tahun 1998 dengan judul Intellectual Capital, An Exploratory Study that Develops Measures and Models. Kemudian motivasi dari artikel yang saya ambil ini sendiri didasari karena peneliti ingin mendapatkan bukti secara empiris mengenai pengaruh pengungkapan dari ERM dan juga intelektual kapital terhadap nilai perusahaan, di mana kedua nilai ini nantinya akan digunakan oleh para pemegang kekuasaan atau stakeholder dalam memperoleh informasi mengenai prospek perusahaan ke depannya yang nantinya juga akan mendorong para investor untuk melakukan perdagangan saham dan tentunya meningkatkan volume perdagangan saham. Untuk ide dari penelitian ini didasarkan pada karena pengungkapan ERM dan intelektual kapital sendiri akan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Karena biasanya risk and return ini merupakan menjadi fokus utama dalam aktivitas investasi, sehingga informasi dalam penilaian risiko dianggap merupakan hal yang penting bagi pengambilan keputusan investor. Dan apabila implementasi ERM ini akan dilakukan dengan maksimal, maka pengambilan keputusan pun akan terlaksana dengan baik. Dari ide yang telah dipaparkan, maka peneliti juga menentukan dua variabel di sini, di mana variabel independen atau variabel yang mempengaruhi ialah ERM dan intelektual kapital, sedangkan variabel dependen atau yang dipengaruhi dari penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010 hingga 2014. Di sini juga peneliti menetapkan beberapa hipotesis. Yang pertama, H1 terdapat pengaruh positif pengungkapan IRM pada nilai perusahaan, dan H2 terdapat pengaruh positif pengungkapan intelektual kapital pada nilai perusahaan. Kemudian untuk datanya sendiri dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder atau data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh melalui media perantara berupa laporan keuangan ataupun laporan tahunan atau annual report dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014 yang diperoleh dari website resmi BEI. Dan dari data ini didapatkan jumlah populasi penelitian sebanyak 272 perusahaan yang terbagi menjadi 8 sektor. Kemudian alat yang digunakan meneliti dalam menulis artikel ini ialah menggunakan pendekatan statistika. Hal ini dikarenakan subjektivitas peneliti cukup besar dalam menentukan ukuran sampel, yang akhirnya menggunakan rumus Lovin, di mana rumus ini merupakan salah satu model pendekatan statistika dalam penentuan besarnya sampel. Kemudian juga apa yang terbaru dari penelitian ini?
Jadi penelitian ini menggunakan model regresi yang berbeda dari penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggabungkan kedua jenis pengungkapan, yaitu IRM dan intellectual capital, sebagai variabel bebas ke dalam satu model regresi. Kemudian apa yang akan diberikan dalam penulisan artikel ini? Jadi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori stakeholder dan teori signaling. Kemudian juga kontribusi dari artikel yang saya ambil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi keuangan. Contohnya bagi pengembangan bidang ilmu yang berkaitan dengan pengungkapan IRM dan intelektual kapital pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pihak manajemen dalam mengevaluasi setiap implementasi instrumen pengungkapan IRM dan intelektual kapital sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Kemudian juga terdapat beberapa keterbatasan lain dalam artikel ini, khususnya dalam hal pengukuran pengungkapan atau disclosure, seperti contohnya penelitian ini setiap pengungkapan suatu item diberi nilai 1 dan 0 jika item tidak diungkapkan. Dan selanjutnya, skor dari setiap item akan dijumlahkan untuk memperoleh total skor pengungkapan setiap perusahaan. Namun dalam kasus ini pemberian skor 0 dan 1 tidak mampu digunakan untuk melihat dan menilai kualitas pengungkapan tersebut. Sehingga diharapkan pada penelitian kedepannya menggunakan angka yang cukup signifikan seperti 0, 1, dan 2 dalam pengungkapan pengukuran sendiri. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.